Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membacakan surat Al-Anfal ayat 46 sampai 69. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang lain ria, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Jadi nggak boleh keluar dari kampung halamannya sombong. Berarti kalau pulang kampung nggak boleh sombong gitu ya. Godaan setan dan hasutan orang-orang munafik. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kebinasaan suatu kaum akibat perbuatan mereka sendiri. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha bijaksana. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan kepadanya kepada suatu kaum. Jadi nikmat dari Allah itu tidak akan berakhir ya, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya. Nah itu bisa berakhir nikmatnya karena kesalahan dari kita sendiri. Nah jadi kita harus introspeksi nih gimana caranya nih biar nikmat Allah bisa nggak putus-putus sama kita ya. Jangan jadi putus rahmat Allah karena kesalahan kita. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang yang zolim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Syirik adalah dosa yang paling besar dan sikap menghadapi kaum musyrikin dalam peperangan. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh mereka tidak dapat melemahkan Allah. Bersiap untuk perang dan mengutamakan perdamaian. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya.
Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. 20 aja bisa ngalahin 200 orang ya. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Semua kita kerjakan memang butuh kesabaran ya, karena kalau nggak sabar nggak akan berhasil semuanya. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian dulu dari Umi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.